Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian pernah ngebayangin gak sih kalau ternyata anak yang kalian rawat selama bertahun-tahun itu bukan anak kandung kalian? Atau kakak adik yang tinggal selama ini sama kalian ternyata ya bukan kakak ataupun adik kandung kalian? Nah ternyata nih, kasus bayi tertukar ini bukan cuma ada di sinetron aja loh guys. Jadi pertanyaannya, seberapa sering sih bayi tertukar ini terjadi dan kenapa bisa sampai kejadian? Hai, gue Revi dari Calon Sarjana, so langsung aja kita bahas yuk guys. Jadi kabarnya nih guys, menurut studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association pada tahun 2000 lalu, tidaknya ada insiden pertukaran nih saat kelahiran sebesar 0,01%. Atau kira-kira tuh 1 dari 10.000 kelahiran lah guys. Nah seremnya lagi, kalau menurut artikel Mirror, secara global tuh diperkirakan ada 28.000 bayi yang tertukar saat lahir nih. Hah, setelah denger kayak gini, banyak nih dari kalian yang langsung mikir. Atau bahkan ada yang overthinking. Tenang-tenang tapi guys, tapi biasanya masalahnya tuh cepet kok disadarin dan langsung diperbaikin. Mungkin kalau zaman dulu, dimana teknologi belum canggih-canggih banget, iya ada kemungkinan buat ketuker. Lagian, kebanyakan kasus kayak gini tuh langsung ketahuan dan bisa cepet diatasi sebelum si bayi dibawa pulang guys. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih bayi itu bisa sampai ketuker? Jawabannya jelas human error alias kesalahan manusia. Misalnya nih, perawatnya salah naruh bayi di box bayi yang bukan punya orang tuanya. Atau gelang identitas bayinya tuh lepas atau ketuker. Kadang juga bisa gara-gara sistem identifikasi di rumah sakitnya ya kurang canggih guys. Tapi sebenarnya prosedur standar yang gue tahu nih ya, saat ari-ari bayinya belum dipotong, bayi yang baru lahir ini tuh udah langsung dipasangin gelang di kaki dan juga tangannya. Nah, gelang tersebut warnanya tuh biasanya sama kayak yang dipakai sama orang tuanya guys. Jadi ya kemungkinan ketukernya kayaknya sih udah hampir nggak ada sama sekali ya. Tapi kalau kalian nanya nih sekarang, ada gak sih kasus orang ketukar pas lahir? Jawabannya ya jelas ada guys. Gue punya ceritanya nih. Jadi ada supir truk asal Jepang yang usianya tuh udah 60 tahun pas tahu kalau dia tuh tertukar sejak lahir. Dan dia ini guys dibesarkan dalam kemiskinan, padahal keluarga aslinya kaya raya loh. Setelah dites DNA dan lainnya, dia pun akhirnya dapat nih kompensasi sekitar 5 miliar rupiah atas kelalaian dari rumah sakitnya. Cuman ya lagi-lagi guys, kejadian ini tuh terjadi pada tahun 1955. Nah, buat ngatasin masalah ini, rumah sakit sekarang tuh udah pakai teknologi canggih guys. Ada yang pakai gelang elektronik, ada yang pakai sistem biometrik macam scan sidik jari atau scan muka, dan bahkan ada juga nih yang pakai CCTV buat mantau terus si bayinya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini guys? Kalau dari gue nih guys, bayi tertukar itu emang bisa, tapi bukan sesuatu yang sering terjadi kok. Tapi ya tetap ada kemungkinannya dan bisa berdampak besar bagi hidup seseorang. Bisa kalian bayangin ya guys, setelah bertahun-tahun hidup dengan keluarga yang kamu anggap orang tua, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa kalian ini sebenarnya anak orang lain. Hal ini juga lah yang harusnya jadi pengingat buat rumah sakit dan juga tenaga medis untuk lebih berhati-hati dalam menangani bayi yang baru lahir. Nah, buat kita sendiri, ya ini juga bisa jadi pelajaran guys, dimana kenyataan emang kadang lebih gila daripada cerita sinetron. Dan siapa tahu guys, mungkin suatu hari nanti teknologi DNA akan semakin canggih dan lebih banyak kasus bayi tertukar yang selama ini tersembunyi akan terungkap kan? Tapi sekarang gue kasih ke kalian pertanyaan yang mungkin bikin kepala kalian sedikit mikir nih. Teman-teman pernah kepikiran gak buat tes DNA? Coba ajak orang tua kalian juga ya, siapa tahu aja kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.